Ini bukannya yang dibunuh. Tidak usah. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Aku takut ini. Tidak. Tahu apa kalian? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Angelina dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan pendapat serta tanggapan mengenai G30 SPKI. Gerakan 30 September atau disingkat dengan G30 SPKI merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Indonesia. Gerakan ini mengklaim bertujuan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari ancaman kudeta Dewan Jenderal yang ingin menggulingkan Presiden Soekarno. Peristiwa utamanya yakni pada malam tanggal 30 September hingga 1 Oktober terjadi penyerangan terhadap 6 jenderal yang ditangkap dan dibunuh, dan 1 perwira menengah yakni Kapten Piritenden. Para jenderal yang diculik dalam gerakan 30 September ini yakni Jenderal Ahmad Yani, Letjen R. Suprapto, Letjen MT Haryono, Letjen S. Parman, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, dan yang terakhir Kapten Piritenden. Kapten Piritenden merupakan ajudan dari Jenderal Nasution. Piritenden sebenarnya bukan target utama, namun ia ditangkap karena disangka sebagai Nasution. Mereka ditemukan pada 3 Oktober tahun 1965, yakni 2 hari setelah kejadian terjadinya kudeta tersebut. Jenderal Nasution adalah satu-satunya perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi target G30 SPKI yang selamat. Pada malam penculikan, pasukan G30 SPKI mendatangi rumahnya, tapi Nasution berhasil melarikan diri dengan melompati tembok. Namun dalam upaya penyelamatan tersebut, putrinya yang berusia 5 tahun, Ade Irma Suryani Nasution, tertembak oleh anggota G30 SPKI dan kemudian meninggal dunia beberapa hari setelahnya. Ajudannya yakni Kapten Piritenden ditangkap dan dibunuh karena disangka sebagai Nasution. Jenazah ditemukan di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lubang Buaya merupakan tempat di mana pasukan G30 SPKI membawa dan mengeksekusi para jenderal yang diculik. Setelahnya, gerakan ini dipadamkan oleh militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Operasi pencarian pun dilakukan, yang kemudian menemukan jasad ke-6 jenderal beserta Kapten Piritenden dalam kondisi yang sangat mengenaskan dalam sumur tersebut. Para korban kemudian dimakamkan dalam upacara militer dan diberi gelar sebagai pahlawan revolusi negara. Peristiwa ini terjadi karena PKI ingin menguasai Indonesia dengan menggulingkan sistem pemerintahan Soekarno. Mereka ingin mengganti ideologi Indonesia menjadi ideologi komunis, menjadi paham komunis. Tentu hal ini bertentangan dengan Pancasila atau pemahaman yang ada di Indonesia, yakni ketuhanan yang Maha Esa, di mana Indonesia menganut agama serta kepercayaan, sedangkan komunis ini merupakan suatu partai yang tidak memiliki Tuhan atau ateisme. Gerakan 30 September atau PKI menjadi titik balik yang signifikan dalam sejarah Indonesia, terutama dalam perubahan politik dan ideologi negara pada masa itu.
Jadi tanggapan dan saran saya terkait gerakan gerakan 30 September, yaitu peran Pancasila dalam peristiwa G30 SPKI sangatlah signifikan, baik ideologi penangkal komunisme maupun sebagai landasan bagi pemerintah untuk menegakkan ketertiban dan juga persatuan setelah peristiwa tersebut. Peristiwa G30 SPKI membawa dampak besar terhadap pelanggaran HAM yang terjadi selama dan setelah peristiwa tersebut. Pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang konkret untuk mengakui dan memperbaiki pelanggaran ini, baik melalui pengungkapan kebenaran sejarah, pemulihan hak-hak korban, hingga upaya konsiliasi nasional. Hal ini penting agar peristiwa serupa tidak terulang lagi di masa mendatang, dan hak asasi manusia akan lebih dihormati dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan juga berbangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.